Sekarang kita bahas unsur kebahasaan teks prosedur. Ada beberapa hal yang bakalan kita bahas. Kalimat, konjungsi dan numeralia, pronomina, yang terakhir verba. Kita bahas kalimat dulu ya. Ada 3 jenis kalimat yang biasanya ada dalam teks prosedur. Kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Jadi gini, kalimat imperatif itu kalimat yang mengandung perintah. Kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan, informasi, atau berita. Nah, kalau kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan. Terus, cara bedainnya gimana dong, Kak? Gampang. Kalimat imperatif diakhiri tanda seru. Kalimat deklaratif diakhiri tanda titik. Dan kalimat interrogatif ditandai tanda tanya. Gampang banget kan? Contohnya gimana? Nih, coba lihat. Ini kalimat imperatif. Ini kalimat deklaratif. Nah, kalau ini kalimat interrogatif. Langsung kelihatan kan dari tanda bacanya? Sekarang coba kakak cek. Udah beneran paham belum nih? Perhatiin deh kalimat ini. Kalimat tersebut termasuk dalam jenis kalimat A, B, atau C. Jawabannya tentu A dong, imperatif. Karena kalimatnya berupa perintah dan diakhiri tanda seru. Tadi kita udah bahas kalimat. Nah, selain kalimat, kebahasaan teks prosedur juga ditandai dengan konjungsi dan numeralia. Kita fokus ke konjungsi dulu. Konjungsi yang kita bahas di sini ada 2 jenis, konjungsi persyaratan dan temporal. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Ini contoh-contohnya. Supaya makin jelas, kita lihat contohnya dalam kalimat ya. Jika air sudah mendidih, masukkan mie ke dalam wajan. Jadi, kita bisa memasukkan mie ke dalam wajan kalau syaratnya sudah terpenuhi. Jika air sudah mendidih. Oke, lanjut ke konjungsi yang kedua, konjungsi temporal. Bisa tebak nggak fungsinya apa? Temporal dari kata tempo, artinya masa atau waktu. Ya, konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai urutan waktu. Ini contoh-contoh konjungsi temporal. Kita lihat ya, contohnya dalam kalimat. Tuang adonan, kemudian aduk hingga merata. Nah, di kalimat ini ada urutan waktu kegiatan. Tuang adonan dulu, lalu adonannya diaduk. Oh ya, selain konjungsi, ada juga numeralia. Nah, di teks prosedur itu kan isinya urutan langkah-langkah. Selain ditandai konjungsi temporal, urutan langkahnya bisa juga digantiin dengan numeralia atau kata bilangan. Misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti ini penggunaannya dalam kalimat. Sekarang kakak kasih kuis. Perhatiin kalimat ini ya. Apa sajakah kebahasaan yang terdapat dalam kalimat tersebut? A, B, atau C? Jawabannya C. Kalimat ini punya 2 unsur kebahasaan. Numeralia pada kata pertama menyatakan urutan awal pada prosedur. Konjungsi temporalnya ada di kata kemudian yang menghubungkan urutan waktu 2 kejadian yang berbeda.
yaitu memotong kentang dan mencucinya hingga bersih. Sekarang kita lanjut ke kebahasaan berikutnya, pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Jadi, fungsi pronomina bisa untuk menggantikan orang atau benda ya. Untuk menggantikan benda bisa pakai pronomina penunjuk. Contohnya gimana? Ini kata tunjuk yang bisa kamu pakai. Mau tahu dong contoh penggunaan pronomina penunjuk di teks prosedur? Seperti ini contohnya. Kalimat ini mengandung pronomina penunjuk tersebut. Terus, kalau orang gimana? Nah, lain lagi kalau menggantikan orang. Kamu bisa pakai pronomina persona. Tapi kita mesti tahu dulu, orangnya tunggal atau jamak. Kalau tunggal bisa pakai pronomina ini. Kalau jamak, pronomina ini yang dipakai. Contoh penggunaan pronomina persona di teks prosedur seperti ini ya. Kalimat ini pakai pronomina tunggal Anda. Sekarang perhatiin ya kalimat berikut ini. Pronomina yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah A atau B. Jawabannya A. Pronomina yang ada di kalimat ini ada dua, tersebut dan Anda. Kata tersebut adalah pronomina penunjuk karena digunakan untuk menggantikan daun bawang. Dan kata Anda masuk ke kategori persona tunggal karena orang yang digantikan cuma satu. Sekarang kita sampai di kebahasaan yang terakhir, verba atau kata kerja. Nah, pada teks prosedur, verbanya ada dua nih. Ada verba material dan verba tingkah laku. Bedanya apa ya? Jadi gini, verba material itu kata kerja yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Misalnya, mengupas, mengiris, memaku, dan memotong. Ya, semua kegiatan itu bisa dilihat aktivitas fisiknya kan? Nah, kalau verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukin lewat ungkapan aja. Tingkah lakunya hanya terjadi dalam perasaan atau pemikiran. Jadi, ya aktivitasnya nggak bisa kita lihat. Misalnya, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Emang kamu bisa lihat aktivitas fisik berpikir? Ya enggak lah. Kerjain kuis lagi ya. Coba lihat deh kalimat ini. Jenis verba yang dicetak tebal adalah A atau B. Jawabannya B. Verba tingkah laku. Kata memahami merupakan kata kerja yang tidak tampak aktivitas fisiknya. Lewat video ini, kita udah belajar kebahasaan dalam teks prosedur. Ada kalimat, konjungsi dan numeralia, pronomina, dan juga verba. Yuk, kita lanjut ke video berikutnya. Di sana kita akan belajar menganalisis semua kebahasaan ini.